Salam, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pembekalan dan praktek pengisian LKI BMD serta sosialisasi percepatan inventarisasi aset BMD sekolah Karimun 24 Oktober 2024 yang kami hormati Ibu Lydia Parama selaku Kasubdit Pemanfaatan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Karimun, yang kami hormati Ibu Katrina selaku Kasubdit Perencanaan Kebutuhan BPKAD, yang kami hormati Bapak Abdul Hafiz selaku Tenaga Administrasi, yang kami hormati Bapak Stiono selaku Perencana Ahli Pratama, yang kami hormati Bapak Muhammad Syahla selaku Pengurus Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun. Selamat datang Bapak dan Ibu kami ucapkan di SD 040 Barat. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Koordinator Wilayah Urusan Pendidikan Kecamatan Guntur Barat, Bapak Razali SPD MM. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Karimun, dan Sholawat Busra. Hadirin dimohon berdiri.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Agar acara kita mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sejenak kita menengadahkan tangan, menundukkan kepala seraya berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Yatim. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum memulai acara, marilah sama-sama kita berdoa agar acara kita pada hari ini diberi kelancaran, kemudahan, dan bagi yang mengikuti BIMTEK agar diberi kemudahan dalam pemahaman nanti. Amin. Khususan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Dan Korwil Guntur Barat sekaligus membuka secara resmi kegiatan pembekalan dan praktik pengisian LKI PMD serta sosialisasi percepatan inventarisasi aset PMD sekolah kepada Bapak Razali SPD MM disilakan. Ini Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, dimohon maaf Bapak dan Ibu, saya tak ada namanya rombongan ya, Bapak dan Ibu, rombongan dari BPKAD, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Asal Daerah kita Kabupaten Karimun Pak. Selamat datang Pak ke izin lengkap dulu ini. Yang kami hormati Bapak Sahlan, mungkin ini saya kenal karena sering hasil barang dinas pendidikan masalah Honda Pak ya. Yang kami hormati Bapak Ketua K3S Sekolah Mundur atau Ketua K3S Mundur Barat,
Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD 04 dan 02 yang sebagaimana hadir dalam kegiatan hari ini, dan Bapak dan Ibu perwakilan dari setiap sekolah, yaitu dari Pulau Belat, Kudur Utara dan Kudur Barat, yang kalau tak salah saya jumlahnya lebih kurang 29 nih Pak. Nah, ada tak lengkap tak kita hari ini? Kalau tak lengkap alhamdulillah. Hanya nak mendatangkan narasumber ini susah Pak ya, banyak kegiatan. Jadi alhamdulillah masih bisa hadir Pak, walaupun dalam suasana gedung ini agak panas Pak ya, tak ada AC, tak tahan kita lama. Mudah-mudahan kegiatan kita ini akan terlaksana dengan baik. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin kedatangan beliau ini untuk sebagai pembekalan kita. Mungkin selama ini kita jarang seperti ini Pak ya, jarang pertemuan. Dan saya banyak tak pernah ikut. Mulai hari ini mungkin untuk kasih daerah kita, seperti kita lihat di papan itu pembekalan. Berarti kita harus dibekal. Karena kurang dibekal, kurang pula nanti kerja kita ya dah. Jadi kita harus dibekal dengan praktek pengisian LKI PMD. LKI itu tahu Bapak dan Ibu apa kepanjangan dia? PMD itu tahu? Badan Samidik daerah. Kita sesama di Kabupaten Karimun. Jadi mohon maaf, mungkin rekan-rekan kita dah nunggu agak lama juga Pak. Jadi tak Pak Komil, kata saya orang sedang di ngopi dulu sebenarnya, sabar aja. Benda ini sekejap selesai gitu. Yang 2 hari jadikan 1 hari, 1 hari jadikan 2 jam, tergantung Bapak dan Ibu aja. Orang ini paling cepat malah sedap beda, malah suka. Penting perjalanan agak SPBD. Bapak dan Ibu kan ada SPBD kan? Jangan takut. Situ ada anggaran kita untuk makan, minum, tergantung lah sekolahnya masing-masing. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu, mungkin hari ini rekan-rekan terutama dari sekolah yang Pulau Lepak ini banyak dari Pulau Kalimantan, Bapak tahu sendiri, dari Begung. Ada dari Begung ya? Dari Sungai Asam, dari mohon maaf dari Bunut hadir demi untuk mendengarkan pembekalan yang akan disampaikan oleh rombongan dari BPKAD Kabupaten Karimun. Mungkin Pak Sada nanti sedikit mungkin ada juga sampai ganti. Jadi sekali lagi kami sebagai Korwil Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kudur Barat sangat mengharapkan sejelas-jelasnya nanti Bapak dan Ibu dapat menyampaikan. Jika ada rekan-rekan nanti yang kurang jelas, tolong ditanya. Ya, nanti tolong ditanya. Kalau dah sampai ke kantor nanti payah lagi. Tak kenal nanti tak diangkat. Kita zaman sekarang Bapak Ibu tahu sendirilah, tidak? Banyak kita dah kenal. Jadi hati-hati. Jadi nomor yang tak kita tak kenal kita omongkan. Kecuali nomor Pak Salah nanti saya di WA. Pak Salah minta ini. Jadi itu Bapak Ibu. Saya mohon nanti rekan-rekan tanya sebisa mungkin supaya kita betul-betul paham, agar nanti kalau pulang ke sekolah kita dapat membuat aset barang yang kita terima dari bantuan pemerintah dan sebagainya lainnya, dari anggaran sekolah, anggaran pos, anggaran apa sahabat, di inventariskan ke sekolah, ke laporan sekolah kita. Jadi itu tadi saya tak perlu berpanjang lebar karena rekan-rekan yang sudah lama menunggu Bapak dan Ibu. Baiklah, dengan berserah diri kepada Allah SWT, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembekalan dan praktek pengisian LKI PMD serta sosialisasi percepatan inventarisasi aset PMD sekolah untuk Pulau Kundur Barat, Belat dan Kudur Utara dengan ini resmi kami buka. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk sejenak kita coffee break. Oh ya, boleh Pak. Untuk dokumentasi Pak ya, kita foto bersama dulu dengan para narasumber. Kemudian setelah itu kita coffee break dan nanti dilanjutkan kembali dengan kegiatan sosialisasi. Mohon Bapak Ibu peserta kiranya bagaimana Pak? Ini aja tetap. Atau
Bisa diambil nanti bisa digabung man. Bisa diambil man. Ya saya peraturan pandai ini. Oh iya. Berarti dia. Jadi sidang dari ini Pak. Kegiatan dari Bapak Ibu tadi foto. Masih sekolah masing-masing. Bagus foto. Ayah. Oke Pak, senyum. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Bebas. Bebas juga ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu peserta, silakan menikmati teknologi yang ada di luar yang akan disediakan. Ataupun bendahara barang yang berbahagia. Silakan menikmati jeda ala kadarnya, bisa diambil teh kopinya. Tapi yang di depan itu Bapak Ibu ini sebentar kan sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, jadi sebelum ini saya serahkan mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ajali selaku Korwas Kecamatan Kudu Barat, selanjutnya Ketua K3S Kuta Pak Muhammad Barkam, selanjutnya rekan kami dari BPKD Kabupaten Karimun, bidang aset, Bapak Ibu pengurus barang pembantu di sekolah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara pembekalan untuk inventarisasi PMD di sekolah. Salam dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Alam Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang kami akan sampaikan karena kita pun dengan waktu juga. Jadi ucapan terima kasih kami kepada Bapak Korwas K3S Kuta yang telah memfasilitasi kami karena telah sampai ke lokasi untuk acara pembekalan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, karena kita ketahui untuk sensus arsip Kabupaten Karimun di sekolah itu awalnya kita pernah sensus tahun 2011, jadi sudah 13 tahun kita tidak mengadakan sensus. Jadi setelah kami turun ke sekolah-sekolah, ada beberapa kecamatan, itu banyak sekali kejadian. Kejadiannya terutama untuk pembangunan, rehabilitasi, rekonstruksi yang seharusnya sebelum diadakan rehabilitasi, rekonstruksi itu harus ada usulan pemusnahan dan penghapusan. Jadi kedepannya untuk tahun-tahun berikutnya nanti mudah-mudahan kita bisa, jangan menjadikan macam sekarang ini. Bapak Ibu, mungkin itu dapat kami sampaikan. Mungkin kita bisa lanjutkan ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia dari BPKD, Ibu Katarina. Terima kasih. Atas kekurangan saya mohon maaf. Bila terjadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan yang tidak ngerti boleh jadi santai, boleh sambil makan, boleh sambil minum, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, dari SD seluruh kecamatan Kundur Barat ya. Barat dan Utara, Pak Bu. Kundur Barat, Kundur Utara, Belat, 3 kecamatan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua K3S yang telah memfasilitasi kita untuk acara hari ini, Bapak Kepala Sekolah SD 004, Bapak Sahlan dari Dinas Pendidikan, terus rekan-rekan kami dari BPKAD, serta Bapak Ibu yang bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti acara BIMTEK kita pada hari ini. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya di sini kehadiran Bapak Ibu ini adalah sebagai pengurus bareng pembantu atau kepala sekolah atau bendahara. Rata-rata pengurus barangnya. Kepala sekolah ada? Tak ikut? Oke, bendahara tidak juga. Kalau pengurus barang, kalau di sekolah itu awalnya namanya tuh pengurus barang pembantu. Kepala sekolah, kuasa pengguna barang. Dan pengurus barang di atas Bapak Ibu tuh nanti di Dinas Pendidikan. Sebelumnya saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah melakukan sebelum kami mengasih BIMTEK ini, apakah Bapak Ibu sudah melakukan inventarisasi sendiri di sekolah?
dari bulan Agustus akhir kami mengadakan sosialisasi itu, tapi memang bukan untuk Bapak Ibu, tapi untuk Dinas Pendidikan. Tapi tujuannya untuk diberikan ke Bapak Ibu. Belum pernah ya, belum ada yang melakukan inventarisasi barang sekolah masing-masing bagi pengurus barang. Belum ya? Belum, baiklah. Mungkin tidak terkait LKI, terkait LHI itu pun belum tahu kan Bapak Ibu? Oke. Sekarang apa itu aset atau apa itu barang milik daerah menurut Bapak Ibu? Ayo, apa itu barang milik daerah atau aset? Kita pengenalan secara umum dulu terkait pengelolaan aset. Nanti baru kita masuk ke inventarisasi yang mungkin akan disampaikan oleh rekan saya, Katrina. Saya secara umumnya yang mau saya tanyakan, apa itu barang milik daerah atau bahasa keren kami itu aset yang ada di sekolah. Siapa yang tahu, Bapak Ibu? Ada? Oke, apa Pak? Bapak dari mana? Oke, apa itu aset Pak? Barang yang diperuntukkan atau dibeli melalui anggaran daerah. Betul. Barang yang kita peroleh dari APBD, anggaran milik daerah, anggaran belanja milik daerah, anggaran belanja daerah. Terus yang masa berlakunya 12 bulan. Setahun itu bisa dikatakan aset dan bisa dilakukan nanti untuk pemusnahan dan penghapusan. Nah sekarang kursi sama meja yang Bapak beli ini aset tidak? Aset. Terus buku, pena, apa itu termasuk aset? Bukan. Kenapa? Oke, wah tahu barang habis pakai dan termasuk aset. Jadi yang dikatakan dengan aset itu penggunaan di atas 12 bulan atau 1 tahun ke atas itu kita catat sebagai aset. Nah sekarang kalau kita runtut aset yang kita dapat atau kita peroleh, baik itu dari APBD atau dari hibah atau dari pengalihan status atau dari pembangunan atau dari apa, itu Bapak Ibu catat tidak? Bapak Ibu masukkan dalam pencatatan apa tidak? Seharusnya. Tapi Bapak Ibu masukkan? Nah, jadi kalau yang aset yang belum Ibu masukkan tuh di mana asetnya tercatat? Tercatat di aset bos. Berarti kita entry tiap semester. Entry itu kalau aset bos. Maksud saya aset di luar bos. Catat terus dimasukkan ke aplikasi Sinda. Catat tidak di aplikasi Sinda? Ada beberapa. Melalui apa dasar Ibu mencatat? Jadi aset yang Bapak peroleh atau Bapak beli, baik itu dari bos apa di luar bos, termasuk aset-aset yang masa pemanfaatannya di atas 12 bulan, 1 tahun ke atas, itu bisa diusulkan. Mungkin belum pernah dengar penetapan status administrasi di dalam pengelolaan BND. Kita awali dengan penetapan status pengguna. Ada administrasinya, ada suratnya. Surat usulan penetapan status yang Ibu Bapak kirimkan ke Dinas Pendidikan, dan melalui Dinas Pendidikan itu nanti dikirim ke pengelola barang untuk dikeluarkan
dasarnya tuh nanti untuk administrasi, Bapak Ibu boleh catat, mungkin di sini di skip tidak ada karena ini untuk inventarisasi, tapi saya akan jelaskan secara detailnya untuk pengelolaan BMB sekolah saja. Jadi aset yang Bapak Ibu terima, Bapak Ibu usulkan penetapan statusnya. Nama surat usulannya penetapan status yang Bapak Ibu usulkan ke Dinas Pendidikan. Ya, nanti dengan lampiran apa yang dengan lampirannya, misalnya Bapak Ibu menerima kursi, hibah kursi atau pembelian kursi sebanyak 5 unit, bikin kolom-kolomnya. Kursi 5 unit dengan harga berapa, perolehan tahun berapa, itu dilampirkan untuk usulan penetapan status. Setelah itu diproses oleh Dinas Pendidikan ke BPKAD selaku pembantu pengelola barang. Nanti dari kami yang mengeluarkan SK penetapan status dari Bupati, baru dikembalikan lagi ke Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan mengembalikan ke Bapak Ibu. Itulah dasarnya Bapak Ibu mencatat di aplikasi nanti. Ya Bapak Ibu, kalau seandainya barang yang Bapak Ibu terima itu dari hibah dengan BAST tadi seperti Ibu bilang, berita acara serah terima hibahnya. Kalau dasar Bapak Ibu menerima barang tersebut dengan pembelian, bukti pembeliannya. Satu, terus yang kedua, kalau bukan Bapak Ibu yang beli, tentu bendahara yang beli. Bendahara itu menyerahkan barang ke Bapak Ibu dengan BAST tidak. Bendahara sekolah, bendahara pos, mereka membeli barang seperti membeli komputer atau seperti membeli laptop atau membeli printer, diserahkan tentu ini kan pengurus barang yang mencatat nih, pengurus barang pembantu pakai berita acara serah terima tak mereka menyerahkan ke Bapak Ibu. Seharusnya itulah dasar dari pembelian. Bendahara yang membeli harus menyerahkan ke Bapak Ibu melalui surat berita acara serah terima barang. Itu aplikasi itu formatnya sudah ada dari awal-awal saya kirimkan ke Pak Sahlan. Nanti mungkin di-share ke Bapak Ibu, ya. Terus dari ini runtutannya nih ya Pak, supaya aset itu tertib nih, kita kan tertib administrasi. Setelah Bapak Ibu terima melalui berita acara serah terima tadi, kan tentu bukan misalnya laptop atau apa Bapak, kan bukan Bapak Ibu yang menggunakan, tentu kepala sekolah atau guru yang memakai atau siswa. Kalau siswa mungkin buku ya Ibu. Oh iya, kalau misalnya itu guru yang menggunakan atau kepala sekolah yang berbentuk laptop atau apa, Bapak Ibu bikin berita acara serah terimanya untuk mereka pakai. Bikin berita acara serah terimanya untuk yang akan datang Bapak Ibu, karena kalau terjadi kehilangan, terjadi kerusakan atau kecurian, kalau tidak ada dasar itu, yang nanggung Bapak Ibu sebagai pengurus barang. Yang akan ditanya Bapak Ibu, bukan yang menggunakan. Tapi kalau dengan dasar yang jelas, Bapak Ibu sudah bisa tunjukkan, oh ini yang pakai kepala sekolah loh. Jadi kepala sekolah yang ditanya, bisa-bisa kepala sekolahnya yang mengganti. Dan harus segera dilaporkan berita kehilangan di kantor polisi kalau kehilangan atau kecurian. Itu secara administrasi untuk status penggunaan BMD. Ya Bapak Ibu, saya rasa mungkin ada beberapa sekolah seperti sekolah Ibu sekolah mana? Mungkin sekolah Ibu SD 2 Gondor Utara tertib administrasinya udah mendekati, udah tertib karena udah ada berita acara serah terimanya. Jangan lupa fakta integritas 1 yang menggunakan barang-barang elektronik. Kalau untuk murid mungkin Bapak Ibu secara kolektif saja bikin berita acara serah terimanya ke wali kelas atau ke siapa yang menggunakan barang tadi. Kayak Chromebook tadi ya contohnya. Ya kita sharing Bu, kita sharing, saya
lebih senang kita sharing. Ya. Barang-barang yang dipakai oleh siswa itu selama ini saya simpan di satu lemari, dan jika akan digunakan baru guru itu izin sama saya. Jadi tidak setiap penggunaan itu harus ada berita acara atau apa gitu. Apakah itu perlu masukan dari tidak bukan maksud saya barang yang untuk berita acara serah terima itu barang yang memang digunakan permanen oleh orang itu. Oh, seperti kan biasanya kalau laptop biasanya kan kalau laptop sekolah itu kan dipergunakan permanen oleh kepala sekolah atau guru-guru itu yang perlu ibu bikin. Tapi kalau hanya pakai pinjam sebentar, ibu balikkan lagi. Untung ibu punya lemari ya untuk menyimpan kembali, itu lebih bagus. Tidak jadi masalah, tidak perlu berita acara serah terima, tidak perlu. Ya, Bapak Ibu. Jadi mulai dari nanti setelah kita selesai inilah. Setelah kita selesai BIMTEK ini, Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu tertibkan administrasi untuk status pengguna aja dulu. Status pengguna itulah tadi yang tidak ada berita acara serah terima, lengkapi dengan berita acara serah terima. Minta tolong sampaikan ke kepala sekolah atau bendahara, bikinlah berita acara serah terima yang Bapak Ibu peroleh dari mereka dan menjadi pencatatan. Ya, Bapak Ibu, dan rekap barang-barang apa aja nih. Seandainya memang belum tercatat di aplikasi, di KIP, Bapak Ibu kartu inventaris barang namanya, itu berarti barang itu masih di awang-awang. Bukan milik sekolah, bukan milik kepala sekolah, bukan milik bendahara, karena tidak tercatat menjadi BMD atau aset. Ini untuk status pengguna. Awal pertama sekali yang akan kita lakukan status pengguna. Udah Bapak Ibu? Sampai di sini Bapak Ibu ngerti? Mau Bapak Ibu lakukan itu, Bapak Ibu rekap, inventarisasi kembali. Inilah salah satunya tahapan inventarisasi nantinya. Ya, nanti secara teknisnya rekan saya yang menyampaikan untuk inventarisasi. Kita secara administrasinya saja. Oke, ya. Sekarang Bapak Ibu tahu barang-barang yang rusak berat, barang-barang yang hanya tinggal puing-puingnya aja, yang tak bisa kita pergunakan, kayak buku-buku yang dimakan rayap, buku-buku yang udah mungkin dibawa ke anak-anak, atau ke anak-anak tuh nanti kita ceritakan. Sekarang yang dimakan rayap, yang udah hilang, barang-barang inventaris yang udah 5 tahun, 6 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, itu Bapak Ibu tahu di mana? Ada gudang, setiap sekolah ada gudang. Ada masih barang-barang Bapak Ibu? Masih bagus. Kecamatan Gunung Barat seperti itu. Ya, tidak masalah. Yang tidak ada itu seperti apa Bapak? Itu kan udah lama. Udah tak ada lagi. Apa yang tak ada lagi itu buku? Kesal. Habis. Tapi masih tercatat. Kalau barang-barang Bapak Ibu itu masih tahu dari tahun 2005, contoh barangnya itu apa yang udah ada? Di pencatatan itu apa? Laserjet, printer. Oke, terus berapa unit Bapak? Oh, cuma 1 unit, udah tak ada lagi memang. Ya, semua kita akan masuk Pak. Jadi ini ya Bapak Ibu, seperti buku-buku saya rasa mungkin bangkainya pun tak ada, buku-buku minimal sampul depannya saja. Ya.
dibakar sebelum usulan, sebelum admin itu sebenarnya salah. Memang bukan Bapak yang melanggar, tidak maksud saya kalau secara tertib, kita kan ingin menertibkan nih, secara tertib administrasi, barang-barang yang, tugas lagi nih, banyak tugas Bapak Ibu nih, balik dari sini, kumpulkan barang-barang yang sudah rusak berat yang tercatat dalam kartu inventaris barang. Foto kan? Walaupun di pencatatan Bapak Ibu itu ada 10, tapi yang kita temui ada yang Bapak Ibu masih simpan itu 5, tidak jadi masalah, kumpulkan, lampirkan nanti menjadi lampiran, tapi tetap sesuai dengan pencatatan, tapi barangnya ada, tidak difoto. Boleh difoto, Bapak Ibu usulkan surat usulan pemusnahan lagi. Boleh ya, tadi penetapan status itu untuk status pengguna yang menjadi barang milik Bapak Ibu. Yang kedua, usulan pemusnahan barang milik daerah, surat perihalnya diusulkan tetap ke dinas pendidikan, ya. Tapi dengan syarat Bapak Ibu inventarisasi lagi, rekap lagi, barang-barang apa nih yang akan diusulkan untuk dimusnahkan. Masih ada ya barangnya, minimal bangkainya saja. Foto. Kalau barang-barang yang tidak ditemui seperti hilang itu apa yang hilang? Seperti laptop yang berharga, yang nilai jualnya kalau dijual kira-kira tinggi. Laptop dalam jangka waktu 2 tahun masih bisa dipergunakan, tiba-tiba hilang. Lampirkan dengan laporan kehilangan dari kantor polisi. Itu syaratnya. Kalau buku-buku itu ada 50 buku, tapi yang jumpa cuma 20, yang selebihnya udah Bapak Ibu bakar duluan. Atau sama sekali tidak Ibu Bapak ketemukan, bikin surat pernyataan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa benar barang ini sudah kami bakar atau sudah tidak kami temukan lagi dengan alasan apa dan apa bermaterai. Surat pernyataan, tapi benar barang tersebut menjadi barang milik sekolah yang sudah tercatat saja. Nanti ini akan beruntut ke penghapusan dari pencatatan, tapi awalnya musnahkan dulu, usulan pemusnahan. Ya, Bapak Ibu, ada kan? Tentu ada kan barang-barang yang kira-kira rasa saya rusak lah, rusak berat, atau lemari yang tinggal tak ada pintu dia, ada? Banyak. Ada banyak kan? Tapi barang tuh ada atau udah dibawa, dikasih kemana-mana. Jadi modifikasi, bagus, berarti masih tercatat. Oh iya, tapi barangnya udah tak ada. Udah berubah bentuk berarti. Udah berubah bentuk. Surat pernyataan. Bikin surat pernyataan 1 lembar, rekapannya apa-apa saja, bikin alasannya karena apa. Ada, formatnya ada, Bu. Kemarin kami siapkan ke dinas pendidikan, karena di beberapa sekolah mungkin udah dikirim ke K3S, 3S di Karimun sudah dikirim. Terkadang Bu, saya sendiri lihat barang-barang gudang itu gemes. Gemesnya tuh apa? Gudang ini jadi sarang. Rimas. Sarang ular tikus. Ya Bu, gitu ya Bu ya, di Manggarai udah hancur. Tapi mau dibuang saja. Terus apalagi sementara buktinya kan bertumpuk. Gudang ini kayak nggak tahu gudang. Peninggalan Tapi berbakala. ada Bapak Ibu yang diusulkan pemusnahan itu barang milik daerah atau aset yang sudah di atas 1 tahun. Ya. Ya. Kenapa gudangnya udah rusak? Gudangnya udah tak bisa pakai lagi. Bocor. Berarti itu pemusnahan bangunan, Bapak. Kalau pemusnahan bangunan itu lebih banyak lagi di kejadian di setiap sekolah. Saya ceritakan, sekolah yang telah melaksanakan pemusnahan gedung dan bangunan
Dah roboh bangunan tuh, dah berdiri pula bangun yang baru diusulkan pemusnahan. Macam mana kami nak proses? Itu rata-rata di setiap sekolah tuh. Dan tak ada lagi barang-barang tuh kita lihat. Dan bangun baru Pak, yang bentuk yang lama dia tak ada lagi. Ini yang diinventarisasi nanti kita sulit ini. Di denah kita barang itu misalnya bangunan itu misalnya rombel atau pustaka atau WC lah minimal kecil. Lah, sekali dah dimusnahkan, dah diroboh, dah apa bangunan dan WC tadi itu menjadi pustaka. Tentu tapi tercatat tentang WC, macam mana kami nak cari? Nah, itu semua sekolah masalahnya sama, tapi mungkin di Kudur Barat tidak. Lebih kurang juga, Bu. Ini di kecamatan lain. Yang sudah. Iya. Ibaratnya kan bangunan itu di bawahnya beton, jalannya kayu, atasnya dindingnya papan kan. Ya tinggal bekasnya tapaknya aja. Karena memang tidak tahu administrasi pengelolaan BMD itu tadi, tapi Jadi waktu itu kan di tahun 9 lebih. ya, udah kalau BPKAD pun belum berdiri waktu itu. Tapi di pencatatan ada kan? Itu yang parah itu. Di sini ada. Saya ini belum dapat sekolah. Iya. Oh, sekarang nilai yang lama itu tahu tak berapa di pencatatan? Kalau Contoh aja Pak. Salah satu contoh. rumah negara yang tipe 1 tipe C Pak. Ya. Ini kalau Perolehan yang lama dananya ada nih Pak. berapa nilainya? 25.000. Berapa? 25.000. 25 juta. Kalau di aplikasi BMD membacanya seperti itu. 25 juta. Nah, sekarang rumah itu direhab kan? Dibangun baru. Tipe C ini masih ada, ibaratnya ada tapaknya lah. Oh, tapi udah musnah, udah tak ada lagi. Tak dipakai. Oh, tak. Barang ini sekarang ini posisinya ya barangnya Tapi tapak. barangnya ada. Ada. Barangnya ada. Nampak lah. Oh, tinggal kita tapi tidak dibangun dengan bangunan yang baru. Wah, itu tak masalah. Kalau Bapak mau mengusulkan penghapusan, itu kalau nak dimusnahkan pun dan cuma tinggal batu bawah itu aja macam mana kita nak musnahkan. Bapak usulkan aja penghapusan langsung. Setelah pemusnahan, berarti penghapusan bukan karena pemusnahan. Penghapusan karena barang tersebut, bangunan tersebut sudah rusak berat dan tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Bisa, itu karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Setelah pemusnahan ya, Bapak Ibu, terakhir nanti baru penghapusan. Ya Ibu, dari mana? Saya dari Gunung Utara, Bu. Jadi kan di gedung bangunan ini tercatat di kartu inventaris barang gedung bangunan ini, Bu, tercatat bangunan gedung perpustakaan permanen. Ya, itu keterangannya perpustakaan tahun 2001. Itu harga ribuannya 65.200. Dan setelah saya tanya sama guru-guru senior, benda ini tak ada sama sekali. Memang dari tahun 2001 belum pernah ada perpustakaan ini. Yang ada perpustakaan dibangun pada tahun 2019. Jadi saya harus gimana? Saya masuk ke situ tahun 2018 kan Bu. Jadi saya tanya sama kawan-kawan, perpustakaan ini gimana letaknya? Karena kan setiap cocok-cocok ada barang yang harus foto. Jadi saya mencari mana bendanya ini. Katanya tidak ada perpustakaan ini sampai tahun 2017, 18 ya. Ini bagaimana solusinya Ibu? Terima kasih. Di pencatatan ada ya Bu ya? Di pencatatan ada ya. Memang sesuai dengan realnya nggak di sekolah Ibu tuh pustakanya ada 2? Tidak, cuma satu. Itu pun pembangunan pada tahun 2019. Sedangkan yang tahun 2001 itu tidak ada. Oh, yang ada cuma 2019. Tapi dicatat 2019-nya ada tercatat. Yang 2019-nya Tercatat juga. Yang 2021-nya tercatat juga. 2001-nya tercatat juga. Oh, jadi ada 2 double. 412. Oh, mungkin rehab kali. Iya, dibuatnya dari dasar.
apa Bu? SD 7 Kunur Utara, Pak. Karena pada waktu pembuatan itu memang dari dasar saya pun ada di sana. Tapi kalau yang 2001 memang tidak ada. Memang dari dasar ya. Iya, memang dari dasarnya memang tidak ada benda itu. Jadi solusinya Bu, mohon. Berarti bukan rehab, berarti dibangun baru ya, dibangun baru berarti Itu yang pustaka 2019. itu Iya benar Bu. tercatat ada, cuman bendanya yang tak ada. Iya, Ini lah ceritanya bangunannya yang tak ada di Iya benar Bu. Oke, nanti itu aplikasi Bu, nanti saya coba cek staf saya di aplikasi saya juga. Kalau seandainya memang itu tidak rehab, berarti mungkin kesalahan pencatatan bisa. Nah, makanya tadi itulah gunanya tadi, apa yang ibu dapat itu status pengguna. Atau bisa jadi tercatatnya Ada itu. di dinas pendidikan. Ada itu. Ada. Itu masih induknya itu. Berarti rehab ibu Masih buat hari 2011. ya. Pembangunan di 2001. Sensus di 2011 itu sudah ada asetnya. Mungkin waktu ibu masuk barangnya sudah dirobohkan, itu sudah tidak ada. Karena di sensus 2011 itu ada. Mungkin tiba-tiba muncul ada. Jadi Sensus rehab. ada. Karena Jadi dia nanti ya. ada di sensus 2011 di denahnya masuk soalnya. Nanti ibu kapitalisasi, itu namanya kapitalisasi nilainya nanti. Sebenarnya pencatatannya memang 2 ya, Bu. Harus 2 ya. Tetap 2 di aplikasi. Oh, jadi Kalau dia kapitalisasi. merehab bangunan itu, dia harus kapitalisasi. Tapi kalau dia berdiri sendiri, misalnya ada lahan kosong, dibangun apa perpustakaan, itu tidak perlu dikapitalisasi. Dia menjadi induknya sendiri. Yang tahun 2019 lahan kosong. Lahan kosong Oh, berarti 2019 lahan kosong, berarti dia induk sendiri. Jadi yang 2019 itu lahan saja yang senilai segitu untuk pembangunan pustaka baru, mungkin seperti itu. Ya gitu, Pak Hafiz ya. Yang 2001 itu memang pustaka. berarti sudah dirobohkan. Memang tidak ada bangunan, tidak ada pembangunan. Mungkin pencatatannya di dinas pendidikan. Kalau dinas pendidikan ada bangunan itu, Pak Lan. Baiklah, nanti dicek di dinas pendidikan seperti apa. Jadi nanti solusinya seperti apa ya, Bapak Ibu. Oke. Baik, ini tadi terkait pemusnahan. Terkait pemusnahan tadi sudah ngerti Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu usulkan pemusnahan, Bapak Ibu reka-reka barang-barang tersebut, kumpulkan foto, usulkan pemusnahan ke dinas pendidikan. Nanti dinas pendidikan tetap ke kami. Nanti kami yang akan eksekusi, mungkin kami turun ke lapangan melihat kondisi barang-barang tersebut, apa benar rusak berat, tidak ada, hilang apa, baru dibikin surat pernyataan berita kehilangan. Setelah itu tunggu kami proses, keluar surat persetujuan pemusnahan dari bupati, dari kepala daerah, baru dilakukan pembakaran. Atau yang masih bisa sedikit-sedikit tuh Bapak Ibu boleh kasih ke sekolah, atau kalau dari hasil bongkaran-bongkaran bangunan-bangunan misalnya masih seperti seng, atap atau apa, bisa dibikin untuk sekolah lagi, seperti untuk kantin, untuk pusjaga silakan. Tapi sudah keluar surat persetujuan pemusnahan dan berita acara pemusnahan yang Ibu Bapak siapkan terakhirnya untuk pemusnahan. Ya, Bapak Ibu, itu untuk pemusnahan. Apalagi selanjutnya dari pemusnahan, hasil dari pemusnahan itu nanti selanjutnya diapakan? Tapi hasil itu masih tetap tercatat loh, tidak hilang. Di aplikasi masih ada usulan penghapusan barang milik daerah yang ketiganya. Apa yang diusulkan? Hasil dari berita acara pemusnahan tadi dan surat persetujuan pemusnahan oleh Bupati beserta lampiran-lampirannya itu nanti kami yang keluarkan. Ya, Bapak Ibu, itulah untuk usulan penghapusan. Tetap ke dinas pendidikan. Nanti dinas pendidikan ke kami tinggal keluarkan surat persetujuan penghapusan
dapat di tangan Bapak Ibu, silakan hapuskan dari aplikasi. Jadi barang itu sudah tidak ada di Bapak Ibu. Itu dah lebih boleh Bapak Ibu kemana-mana kan barang itu dan tidak akan ada pemeriksaan. Kalau sudah tidak ada lagi di aplikasi. Ya, Bapak Ibu, selama ini ada yang buat seperti itu kah? Atau baru tahu?